Lihat 10 kali ya dimulainya. Kirain habis UTS itu ada liburnya. Langsung ya? Langsung, Pak. Biasanya UAS yang libur. Saya baca ada keluhan di grup dosen katanya banyak mahasiswa terutama di kelas karyawan yang kewalahan karena tugasnya ya. Betul, Pak. Setiap makul ngasih tugas, Pak. Iya, kerjaan pusing, Pak. Kalau dari saya gimana? Kan saya ngasihnya lama kan waktunya, harusnya nggak komplain dong. Ya, Pak, lama. Tapi berat. Enggak lah, bisa lah dicicip pelan-pelan. Itu juga saya cek tugas kelompoknya yang bikin aturan bisnis sama IRD itu simpel banget sih, sederhana banget saya ngeceknya. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting ngerti aja sih dari saya sih, paham aja maksudnya. Kalau masalah nilai mah, kalau rajin kuliah, rajin ngerjain tugas kelompok sama tugas perorangan mah, harusnya sih nilainya saya nggak pelit kok ngasihnya. Dan tugas perorangan saya minta contohnya loh, contoh implementasinya, tapi pada bikin ininya aja sih, penjelasannya aja. Nggak ada contoh implementasi database misalnya centralized, decentralized, distributed gitu kan, ditaruh misalnya apa gitu contoh database-nya, sistem operasinya apa, sistem informasinya apa, menggunakan database-nya seperti itu modelnya gitu. Cuma penjelasan aja sih saya baca, ya udahlah. UTS-nya belum saya periksa sih. Gimana UTS-nya? Saya kasih waktu lama juga kan dari. Sebenarnya kalau misalnya kita sudah offline, harusnya UTS-nya sih nggak seperti itu. Mungkin langsung dikerjain di tempat gitu. Kasih waktu berapa jam baru dikumpulin. Tadi ada perkuliahan selanjutnya sebelumnya ya? Ada, Pak. Hmm.
Ada tugas juga Pak tadi. Tugasnya per pertemuan atau Iya, per pertemuan. waduh, Jadi modelnya tiap minggu itu pasti ada tugas, Pak. rajin dosennya berarti ya. Itu yang praktek apa yang gimana? Atau yang Praktek, Pak, lab apa itu? jaringan komputer. Oh, jaringan komputer. Mata kuliah yang lain begitu juga. Tiap pertemuan ngasih tugas. Iya, Pak. Kalkulus, matematika. Banyak, Pak. Kalkulus bukannya matematika, kalkulus. Iya, maksudnya kalkulus sama manajemen sains. Kalau bahasa pemrograman pakai bahasa pemrograman apa belajarnya? C++. Oh, C++. Saya tak sholat dulu ya Pak. Ya, ya, silakan. 2 menit. 5 menit sholat dulu, Isa. Ya udah silakan.
Ini bisa dimulai aja kali ya biar lebih cepat. Halo. Ini masih pada sholat ya? Udah bisa kita mulai. Halo teman-teman. Iya, Pak. Ini aja kali ya. Ini pertemuan hari ini pertemuan ke-8 ya, normalisasi pembahasannya. Ini screen ininya kelihatan nggak sih? Slide-nya. Halo, teman-teman, slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Jadi normalisasi database itu adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan meningkatkan integritas data dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat itu berkualitas baik. Normalisasi adalah bagian penting dari desain database relasional karena membantu kecepatan, akurasi, dan efisiensi database. Aturan normalisasi membagi tabel yang lebih besar menjadi tabel yang lebih kecil dan menautkannya menggunakan hubungan. Tidak semua database bisa dinormalisasi, hanya tipe relational database yang bisa dinormalisasi. Jadi normalisasi ini adalah dia dari suatu tabel yang besar, mungkin di situ ada banyak key dan detailnya dari key tersebut itu dipecah menjadi satu database baru, satu table baru ya. Itu. Jadi kalau bisa dilihat di contohnya itu bisa lihat di gambar yang sebelah kanan ya. Ada atribut kolom EMP ID, course ID, date, dan dep ID. Nah, kalau kita mau lihat EMP ID ini detailnya itu ada di EMP employee. Employee-nya apa, MPD-nya berapa, ini key-nya MPD-nya. Nah, terus course ID itu kita bisa lihat detailnya course ID AWS 0101 title-nya apa. Terus dep ID 1 itu apa, dep ID 2 itu apa. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini ya normalisasi ya. Mungkin tadinya sebelumnya EMP ID, employee, course ID, terus title atau dep ID, terus dep name itu satu table. Jadi dipisah-pisah jadi table baru sesuai dengan key-nya. Sejarah normalisasi itu adalah pertama kali itu ditemukan oleh E.F. Codd pada tahun 1970. Terus dia mengusulkan bentuk normal pertama atau yang disingkat dengan first normal form dalam makalahnya Relational Model of Data Forward Set Data Banks. Ini adalah makalah di mana ia memperkenalkan seluruh gagasan dari database relasional. Terus selanjutnya dia melanjutkan karyanya tentang normalisasi dan mendefinisikan bentuk normal kedua dan bentuk normal ketiga di tahun berikutnya ya, tahun 1971. Terus ini bentuk normal keempat di tahun 1977 itu dibuat oleh sama Ronald Fagin ya. Cuman bentuk normal pertama 1, 2, dan 3 itu yang biasa digunakan karena normalisasi dengan menggunakan form normal pertama, normal kedua, normal ketiga biasanya udah selesai sih. Tidak perlu melanjutkan dengan bentuk normal keempat, kelima, dan keenam. Biasanya ini untuk yang bentuk normal keempat, kelima, keenam, dan seterusnya itu biasanya untuk tipe-tipe table yang di luar ini ya, yang
kasus-kasus tertentu lah. Jadi sampai bentuk normal ketiga aja biasanya udah ternormalisasi sih tabel-tabelnya. Nah, tujuan normalisasi itu adalah tujuan utama dari normalisasi itu adalah satu, yang pertama adalah menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Karena jelas ya setiap data itu punya masternya masing-masing atau induk tabelnya masing-masing. Jadi yang cuman ditaruh di tabel lainnya itu adalah foreign key-nya atau key-nya dari tabel induknya itu. Jadi dari situ nanti dari key-nya itu kita akan dapat mengquery detail dari key-nya itu. Yang kedua adalah memastikan dependensi data berada pada tabel yang tepat. Nah, ini tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi dia punya satu, kita bilang table masternya lah kalau mau cari detail-detailnya. Jika sebuah database belum dinormalisasi, kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem adalah insert anomali, update anomali, delete anomali. Insert anomali itu adalah situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Update anomali, di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database, artinya data yang diubah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Terus yang terakhir delete anomali, penghapusan data tidak sesuai yang diharapkan, artinya data yang seharusnya tidak terhapus malah terhapus. Jadi contohnya misalnya delete anomali, misalnya dalam satu table, satu kolom itu isi datanya ada 3 gitu. Kalau kita mendelete tadinya kita pengen delete satu ini aja ya, satu nilai aja pada kolom tersebut kan. Cuman karena kita ngedelete-nya satu row, akhirnya ke-delete semuanya. Jadi tidak sesuai yang kita harapkan. Sampai di sini ada yang tanyain? Lanjut ya. Keuntungan normalisasi itu adalah yang pertama itu meminimalkan redundansi data duplikat ya, karena dia punya satu master data ya. Satu master data atau satu table master data. Jadi kalau mau lihat detailnya ya tinggal joinin aja ke table master datanya itu. Jadi tidak perlu ada duplikat data di beberapa table lah. Yang kedua itu meminimalkan null values. Yang ketiga itu adalah meminimalkan atau menghindari masalah modifikasi data. Yang keempat itu menyederhanakan query. Nah, kalau menyederhanakan query ini sih tergantung sih, karena semakin kompleks, semakin banyak join yang kita gunakan, itu kan berarti query semakin kompleks kan. Karena kan dampak dari normalisasi ini kan tadinya dari satu table menjadi beberapa table kan. Nah, kalau kita query ke beberapa table itu menggunakan join, jadi kan kompleks kan query-nya. Jadi lebih ke menyederhanakan query ini ya tadi seperti saya bilang bahwa kita akan tahu bahwa untuk mencari detail dari data ini ke table mana. Jadi kita lebih simpelnya seperti itu. Yang berikutnya, struktur database lebih bersih dan lebih mudah dipahami. Ini udah jelas ya, karena setiap itu punya table induk, table masternya masing-masing untuk cari detail. Memperluas database tanpa harus mempengaruhi data yang sudah ada. Ini juga, misalnya kita mau nambahin satu table, tapi membutuhkan data yang udah ada table induknya, jadi lebih gampang kan. Table masternya tinggal join, tinggal masukin aja key-nya dari table yang master tadi itu. Jadi foreign key-nya. Yang berikutnya mencari, mengurutkan, dan membuat indeks bisa lebih cepat. Nah, di normalisasi ini ada yang disebut dengan konsep ketergantungan fungsional atau functional dependency ya. Itu adalah merupakan konsep penting yang terkait dengan normalisasi yang dilambangkan dengan tanda arah panah ke sebelah kanan ya, lambangnya seperti ini ya, notasinya. Ketergantungan fungsional adalah batasan antara dua set atribut dari tabel atau menjelaskan hubungan antar atribut dalam satu tabel. Jadi misalnya jika A dan B adalah set atribut dari tabel R, B secara fungsional bergantung pada A.
A secara fungsional menentukan B. Jadi maksudnya ini keberadaan, mungkin bisa dibilang keberadaan kolom B itu bergantung ditentukan oleh si A, atau nilai kolom B itu ditentukan oleh si A, kalau kolom A. Makanya dibilang disebut ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional adalah properti makna atau semantik atribut dalam suatu relasi. Semantik menunjukkan bagaimana atribut berhubungan satu sama lain dan menentukan ketergantungan fungsional antara atribut. Ketika ketergantungan fungsional ada, ketergantungan ditentukan sebagai batasan antara atribut. Yang berikutnya adalah nilai komponen A dari tupel secara unik atau secara fungsional menentukan nilai komponen B. Jadi untuk menentukan, jadi ini, yang ini ada gambar nih ya, bacanya itu adalah B mempunyai ketergantungan fungsional terhadap A. Jadi nilai B dari B ini ditentukan oleh A. Makanya disebut di sini A ini adalah sebagai determinan nih. Ketika ketergantungan fungsional ada, atribut atau kelompok atribut di sisi kiri panah kan A ya, disebut determinan atau yang menentukan. Jadi A ini adalah atribut determinan ya. Terus berikutnya adalah ketika dua tupel memiliki nilai A yang sama, mereka juga memiliki nilai B yang sama. Namun untuk nilai B tertentu mungkin ada beberapa nilai A yang berbeda. Jadi misalnya contohnya ada duplikat, ada nilai A yang sama misalnya A ini adalah tupel yang secara unik ya, secara unik karena di bawah di atas kan sebelumnya nilai komponen A dari tupel secara unik atau secara fungsional menentukan nilai komponen B. Jadi pemilihan determinan ini siapa penentunya biasanya dari tabel itu adalah dia nilai dari kolom-kolomnya atau nilai dari atribut itu adalah unik ya. Jadi kita dengan adanya keunikan itu makanya bisa dia mengisyaratkan dia sebagai determinan atau sebagai penentu nilainya. Nah, ketika dua tupel memiliki nilai yang sama, mereka juga memiliki nilai B yang sama. Namun untuk nilai B tertentu mungkin ada beberapa nilai A yang berbeda. Jadi penjelasannya ini mungkin misalnya ada satu determinan A nilainya AB 1, 2, 3 lah misalnya. Terus si atribut ketergantungan fungsionalnya nilainya misalnya apa ya kita bilang karyawan misalnya nilainya adalah karyawan. Nah, tapi ada lagi nih misalnya tupel atau baris yang berbeda pada atribut A gitu. Misalnya nilainya tadi 1, 2, 3 berarti 1, 2, 4 gitu kan. 1, 2, 4 biar beda ya. Terus nilai atribut B-nya sebagai ketergantungan fungsionalnya misalnya tadi kan yang pertama karyawan, yang kedua misalnya manajer gitu. Nah, yang dimaksud dengan situ adalah misalnya untuk nilai tertentu mungkin ada beberapa nilai A yang berbeda. Jadi nilai A mungkin tidak boleh yang sama, tapi nilai B-nya bisa jadi ada yang sama. Seperti itu kira-kira. Nilai atribut B-nya bisa jadi ada yang sama. Atau yang tadi pertama karyawan, yang kedua karyawan juga gitu kan, berarti nilainya sama kan nilai atribut B-nya, tapi nilai atribut A-nya kan berbeda. Seperti itu kira-kira. Nah, ini tadi sudah ya, ketika ketergantungan fungsional ada atribut yang kelompok atribut di sisi kiri panah disebut determinan atau yang menentukan nilai dari ketergantungan fungsionalnya ya. Tidak dapat ada lebih dari satu tupel dengan nilai A adalah kunci kandidat. Ini menyarankan bahwa A adalah determinan terhadap B atau bisa dibaca B itu adalah B atribut B itu ketergantungan fungsionalnya terhadap A. Kira-kira seperti itu ya untuk ketergantungan fungsional. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Lanjut ya. Ini mungkin sebagai contohnya. Misalnya untuk Stabno SL21 kita bisa lihat di gambar di sebelah kanan ya. Misalnya untuk Stabno, atribut Stabno atau kolom Stabno dengan nilai SL21 dapat menentukan position anggota staf tersebut sebagai manajer.
Berarti SL21 dia posisinya manajer. Dengan kata lain, Stapno secara fungsional menentukan posisinya, menentukan posisi atau menentukan nilainya posisi ya. Nah, itu kalau untuk Stapno dengan position ya. Tapi kalau position atau kolom atribut position tidak secara fungsional menentukan Stapno. Kenapa? Karena seorang anggota staf memegang satu posisi, namun mungkin ada beberapa anggota staf dengan posisi yang sama. Contohnya manajer ya, manajer itu stafnonya SL21. Tapi ada lagi nih manajer dengan stafnonya SG5. Jadi ada posisi yang sama di stafno yang berbeda. Jadi dia tidak bisa dibilang sebagai determinan ya, atau sebagai penentu nilai, tapi melainkan si stafnonya sebagai penentu nilai, karena dia tidak ada nilai yang sama ya dari atribut stafno ini. Hubungan antara stafno dan posisi adalah 1:1. Ya, hubungannya 1:1. Untuk nomor staf atau stafno hanya ada satu posisi hubungannya ya. Terus kalau kebalikannya, hubungan antara posisi dan stafno adalah 1 ke banyak, karena ada beberapa nomor staf yang berbeda yang terkait dengan posisi yang sama. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, manajer nih, dia posisi yang sama tapi terkait dengan nomor staf yang berbeda. Jadi bisa dibilang hubungan position ke stafno itu adalah one to many. Tapi kalau stafno ke position itu adalah one to one ya. Karena setiap stafno itu hanya memiliki satu posisi ya. Jadi dengan artian berarti stafno itu adalah penentu ketergantungan fungsional ini atau determinan tadi ya. Pengertiannya dapat digambarkan seperti ini ya, karena simbolnya seperti ini ya, tanda arah panas ke arah kanan. Jadi stafno ke position, berarti determinannya adalah stafno. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gitu ya. Berikutnya adalah ketergantungan fungsional penuh atau full functional dependency. Jadi kalau ada ketergantungan fungsional penuh berarti ada ketergantungan fungsional yang parsial ya. Jadi yang dimaksud dengan ketergantungan fungsional penuh itu adalah misalnya ada ketergantungan fungsional B ke A ya. Di ketergantungan fungsional penuh itu adalah jika penghapusan atribut apapun dari A akan menghasilkan ketergantungan tidak ada lagi atau hilang ketergantungannya. Itu kalau ketergantungan fungsional penuh. Jadi semua ketergantungan itu penuh ya, tidak parsial. Jadi benar-benar kalau misalnya atribut A-nya hilang, berarti ketergantungannya juga bakal hilang juga. Nah, itu kalau yang ketergantungan parsial itu kebalikannya ya. Misalnya ada ketergantungan seperti ini, ketergantungan fungsional B ke A ya. A ini determinannya ya. Adalah jika ada beberapa atribut yang dihapus dari A, namun ketergantungan tersebut masih berlaku. Jadi contohnya seperti ini nih. Misalnya bagaimana ketergantungan fungsional penuh diturunkan dari ketergantungan fungsional parsial. Misalnya ada ketergantungan fungsional branch node ke stop node dan sname. Misalnya kita lihat di sini ada branch di tabel di sebelah kanan, ada branch atribut kolom branch node ke stop node sname. Berarti setiap nilai pada atribut stop node dan stop name dan sname atau kolom stop node dan sname dikaitkan dengan satu nilai branch node. Bukan ketergantungan fungsional penuh, karena branch node juga secara fungsional bergantung pada subset dari stop node atau sname, yaitu snap node. Kenapa ya? Karena begitu, kenapa dia bukan fungsional penuh? Karena begitu misalnya kita salah atribut, misalnya atribut kolom sname-nya kita hilangkan, dia masih ada ketergantungan. Gitu. Makanya dibilang di sini ini untuk ketergantungan parsial gitu. Ketergantungan itu masih ada kecuali tadi stop node-nya kita hilangkan nih. Misalnya kita hilangkan adanya sname aja nih. Nah, ini mungkin bisa jadi hilang nih ketergantungannya. Karena kan stop node-nya sebagai kandidat key-nya ya, yang unik yang sebagai determinannya.
Berikutnya adalah ketergantungan fungsionalnya adalah ketergantungan parsial. Jadi ini ketergantungan parsial karena begitu misalnya salah satu misalnya S name-nya kita hilangkan, stop-nya masih ada ya, dia masih ketergantungannya itu masih ada. Nah, contoh untuk ketergantungan penuh itu adalah stop node ke branch node. Jadi kalau misalnya salah satu atribut ini hilang, misalnya stop node ini hilang, berarti branch node ini ketergantungannya udah nggak ada lagi. Nah, jadi berikutnya adalah ketergantungan fungsional dalam normalisasi. Ketergantungan fungsional yang digunakan dalam normalisasi itu memiliki karakteristik berikut. Jadi ini adalah karakteristik dalam normalisasi yang dimana tadi saya sebutkan itu adalah kita ubah jadi satu tabel baru untuk yang punya karakteristik yang seperti di bawah ini. Misalnya ada hubungan 1 ke 1 antara atribut di sisi kiri atau determinan dan atribut di sisi kanan dari ketergantungan fungsional. Itu yang pertama. Jadi hubungannya adalah 1 ke 1 ya. Dari determinan dengan atribut ketergantungan fungsionalnya ya. Itu syarat pertamanya. Yang kedua, bertahan setiap saat. Maksudnya bertahan setiap saat ini walaupun nanti misalnya nilainya berubah, dia tetap ada gitu. Yang penting hubungannya yang pertama syaratnya 1 ke 1. Terus yang terakhir itu adalah determinan memiliki jumlah minimal atribut yang diperlukan untuk mempertahankan ketergantungan dengan atribut di sisi kanan. Dengan kata lain harus ada ketergantungan fungsional penuh antara atribut sisi kiri dan sisi kanan. Jadi syarat selanjutnya adalah karakteristiknya adalah untuk yang dijadikan satu entitas baru atau satu tabel baru, dia harus ada ketergantungan fungsional penuh yang sebelum saya jelaskan ya. Jika determinannya dihapus, ya berarti kan ada ketergantungan fungsional penuh, berarti ketergantungan fungsionalnya juga bakal hilang. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan ketergantungan transitif atau transitif dependensi ya. Ini adalah suatu kondisi di mana A, B, dan C, misalnya A, B, C ini adalah kolom ya, atribut ya. Adalah atribut dari suatu tabel, sehingga B punya ketergantungan terhadap A, dan C itu punya ketergantungan terhadap B. Berarti C secara transitif itu bergantung kepada A. Itu yang disebut dengan ketergantungan transitif ya. Melalui B. Dengan syarat A itu tidak bergantung secara fungsional pada B atau C. Jadi itu yang disebut dengan ketergantungan transitif. Misalnya ini untuk determinannya stop no ya. Terus yang punya ketergantungan itu kolom-kolomnya adalah S name, position, salary, branch no dan B address ya. Yang ini kalau kita bisa lihat di sini ya di tabel yang paling bawah ya, stop branch ya. Nah, jadi stop branch itu stop no itu sebagai determinannya, S name, position dan atribut-atribut lainnya atau kolom-kolom lainnya itu punya ketergantungan ya terhadap stop no. Dan branch no itu punya ketergantungan terhadap B address itu punya ketergantungan terhadap branch no. Determinannya branch no. Nah, B address ini disebut dengan transitif dependensi atau ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif branch no, ketergantungan transitif B address terhadap branch no ada di stop no melalui branch no. Dengan kata lain, atribut stop no secara fungsional menentukan B address melalui atribut branch no. Dan baik branch no maupun B address tidak secara fungsional menentukan stop no. Jadi, kalaupun dibalik, B address dan branch no itu tidak menentukan nilainya stop no. Tapi stop no itu menentukan nilai dari B address dan branch no melalui B address melalui branch no ya. Gitu. Makanya dibilang B address ini adalah ketergantungan transitif. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk ketergantungan transitif. Jadi kalau bisa dibilang nih, kalau misalnya kita lihat tabel stop ya,
Ya, as name, position, salary, branch no ini punya ketergantungan terhadap staff no ya. Jadi penentuan untuk determinan ini ya kita misalnya ada satu table, kita lihat belum tahu nih key-nya, ya kita lihat aja nih dari nilai-nilainya. Misalnya dari tabel dari kolom staff no, nilainya kan unik nih ya, nggak ada yang sama. Nah ini bisa jadi determinan. Misalnya as name, walaupun dia punya nilainya unik-unik, tapi kan kalau kita pikir secara akal sehat kan bisa jadi nama orang itu sama ya, bisa jadi ada nama orang yang sama, jadi belum tentu bisa dikatakan ini nggak bisa dibilang unik ya. Nah posisi ini ada manajer, ada dua yang sama. Gaji kan bisa jadi ada gaji yang sama kan, ini 9.000 branch no juga ada branch no yang sama. Jadi dengan kayak gini kita bisa menentukan bahwa staff no ini adalah determinannya dari atribut-atribut lainnya ya. Nah, kalau di tabel bawah staff branch B address ini kan punya ketergantungan fungsionalnya kan terhadap branch no aja. Dia nggak punya ketergantungan secara langsung ke staff no kan. Karena dia yang membentuk nilai B address ini adalah branch no. Bahwa branch no B005 ini adalah ini alamatnya gitu. Jadi dia nggak punya ketergantungan fungsional secara langsung ke staff no. Tapi melalui branch no dia punya ketergantungan terhadap staff no, makanya dia bilang B address ini adalah ketergantungan transitif ya. Karena branch no ini punya ketergantungan terhadap staff no, karena keberadaannya branch no ini ditentukan oleh atributnya si staff no ya. Nah, ini ada beberapa tingkat normalisasi ya. Pertama itu adalah UNF atau unnormalized form, jadi bentuk yang masih belum normal ya. Nah, dari bentuk yang normal inilah yang bakal kita normalisasi nanti. Nanti mungkin ada contoh-contohnya di slide bawahnya. Terus berikutnya adalah bentuk normal yang pertama. Nanti dari bentuk normal pertama nanti kita rubah ke bentuk normal kedua. Nanti berikutnya bentuk normal ketiga. Biasanya sih dan umumnya sampai bentuk normal ketiga itu sudah ternormalisasi si tabelnya, tidak perlu menggunakan ini banyak di bentuk normal lainnya. Ini biasanya digunakan untuk case-case tertentu sih. Tapi kalau untuk pada umumnya sih ya dengan bentuk tiga normal ini dari bentuk nomor pertama, kedua dan ketiga itu harusnya sudah selesai sih. Ini step by stepnya ya. Misalnya create model data itu dari unnormalized form ya, bentuk tidak normal ya. Untuk bentuk normal pertama dia akan remove repeating attributes atau atribut yang berulang dibuang ya. Yang kedua itu membuang partial dependency yang tadi yang saya bilang partial dependency, misalnya yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa kalau misalnya ada ketergantungan ada atribut yang punya ketergantungan parsial, berarti determinalnya misalnya determinannya kita salah satu determinannya atau penentunya kita buang atributnya, dia masih bisa ada ketergantungannya ya, itu disebut dengan parsial. Tapi kalau kita buang determinannya atribut determinan yang kita buang terus dia ketergantungannya hilang, nah itu berarti dia full ya, penuh ya. Yang terakhir adalah membuang transitive dependency. Maksudnya dengan ngebuang ini misalnya remove transitive dependency ini kita ngerubah yang transitive dependency tadi itu menjadi satu table. Sama seperti ini, dari partial yang tadi partial dependency tadi itu kita rubah jadi satu table. Nah, kalau yang remove repeating attribute ini ya kalau misalnya ada kolom dengan nilai yang banyak gitulah, berbeda-beda nilainya, kita bikin tuh yang setiap nilai itu menjadi satu baris gitu. Itu yang dimaksud dengan remove repeating attributes.
ada contohnya. Misalnya ada contoh bentuk tidak normal ya. Dari bentuk tidak normal ya. Bentar. Bentuk tidak normal atau anormalized merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Jadi masih tidak normal atau acak ya, random lah ya bentuk tabelnya ya. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, insert, update, dan delete yang tadi saya sebutin ya, insert anomali, update anomali, dan delete anomali, atau bisa disebut dengan anomali. Contohnya ini, misalnya ada satu baris nih ya, kode faktur. Misalnya ada kolom kode faktur, tanggal, kode barang, nama barang, harga, dan KPI ya, atau quantity ya. Misalnya ini satu kolom, satu baris nih, yang KD 001, terus tanggal ini satu baris, tapi di atribut atau di kolom kode barang, dia ada 3 nilai, ada berapa nilai? Ada 4 nilai nih yang berbeda. Di nama barang juga dia punya 4 nilai yang berbeda, di harga juga dia punya yang 4 nilai yang berbeda sama gitu. Jadi kalau kita contohnya misalnya mau update nih salah satu ya, misalnya kita update lah, misalnya kita mau update BRG 001 ini menjadi BRG 008 lah contohnya. Tapi karena dia satu record ya, maka akan ke-update nih BRG 002, 003, 004 jadi 008 semua. Itu makanya dibilang update anomali. Dia akan ikut update semua gitu. Dan nama barangnya juga, misalnya kita mau bikin nama barangnya misalnya Indomie goreng gitu, semua juga akan ke-update nih Indomie goreng, karena dia kan dalam satu kolom. Nah, dibilang sebut dengan update anomali. Jadi ini adalah contoh bentuk tidak normal ya. Dengan satu recordnya aja, untuk kolom kode barang aja mempunyai 4 nilai yang berbeda. Begitu dengan kolom-kolom berikutnya, nama barang, harga, dan kuantitinya. Untuk bentuk normal pertamanya, itu syaratnya seperti ini. Suatu relasi tabel dikatakan dalam bentuk pertama jika dan hanya jika sifat dari setiap relasi atributnya bersifat atomik, atau atom itu adalah zat terkecil yang masih memiliki sifat induknya. Bila dipecah lagi maka ia tidak memiliki sifat induknya. Jadi benar-benar sampai terkecil ya dibilang ya. Jadi misalnya ya, jadi kalau misalnya terkecil itu juga satu kolom itu mempunyai 5 nilai yang berbeda, berarti 55 tadi itu kita bikin dalam satu baris baru gitu. Jadi bukan satu baris lagi, jadi 5 baris lagi gitu, karena dia punya 5 nilai yang berbeda. Itu yang disebut dengan yang bersifat atomik ya. Jadi pada bentuk normal pertama itu atau first NF, sebuah model data sebuah model data dikatakan memenuhi bentuk normal pertama apabila setiap atribut yang dimilikinya memiliki satu dan hanya satu nilai. Apabila ada atribut yang memiliki nilai lebih dari satu, atribut tersebut adalah kandidat untuk menjadi atribut tersendiri. Atribut tersendirinya adalah ya seperti ini. Tadi kan kode KD 001 ini kan cuma satu doang nih nilainya kan, satu record doang. Dengan kode barang ini nilainya ada banyak, jadi kita bikin aja setiap nilai yang pada atribut kode barang, nama barang, harga, dan KPI yang berbeda-beda nilainya jadi satu record baru ya, terus menjadi atribut tersendiri ya. Jadi kira-kira untuk bentuk normal pertamanya seperti ini. Jadi KD 001 itu jadi ada berapa record nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tupel ya, 4 record atau 4 baris. KD 002 jadi 2 baris, KD 03 jadi 1 baris. Kalau coba kita balikin ke bentuk tidak normal. Tadinya kan cuma 3 baris nih kan, 1, 2, 3 kan. Tapi karena dia setiap kode barangnya untuk kode faktur KD 001 ini punya 4 nilai yang berbeda, jadilah 4 ini dia, 4 baris atau 4 record. Ini yang bentuk normal pertama ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Lanjut ya. Untuk bentuk normal kedua, suatu relasi berada dalam bentuk normal kedua jika dan hanya jika
syarat pertamanya itu adalah berada dalam bentuk normal pertama atau bentuk normal satu. Kalau udah dia dalam bentuk normal pertama, baru kita lanjutkan ke syarat berikutnya atau yang harus dilakukan berikutnya adalah tidak diperkenalkan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah table. Apa itu functional dependency? Adalah tiap atribut yang bukan kunci atau non key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya adalah pada tahap normalisasi bentuk kedua ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key-nya. Contohnya tadi kan tabel sebelumnya ini ya, tabel sebelumnya ini ya, yang udah jadi bentuk normal pertamanya. Nah, di sini yang menjadi key, kalau kita lihat dari setiap kolomnya, kandidat key-nya yang nggak punya nilai yang sama, atau kalaupun kita mikirnya, misalnya nama barang kan bisa jadi ada yang sama kan, harga juga bisa jadi sama kan. Nah, di sini ada kode barang tidak ada nilai yang sama. Kalau kode faktur, dia ada yang sama kan, kalau 01 ini ada banyak nih, 02, 03, tanggal juga bahkan tanggal ada yang sama. Jadi kalau dari kita lihat dari sini bahwa kode barang aja nih bisa jadi determinan ya, sebagai kandidat key-nya ya. Maka kode barang ini dibuat satu tabel baru menjadi tabel barang. Jadilah tabel barang. Apa aja nih ketergantungan secara fungsionalnya di kode barang ini, yaitu nama barang dan harga ya. Tanggal punya ketergantungan terhadap kode barang nggak? Secara fungsional? Enggak kan? Kalau tanggal ini kalau kita bilang punya ketergantungan secara fungsional itu ke kode faktur ya, karena kode faktur ini dibuat pada tanggal sekian gitu. Tapi kalau untuk kode barang, yang punya ketergantungan secara fungsional itu adalah nama barang dan harga kali ya. Kalau KTA itu lebih ke kode faktur ya. Nah, kode barang, nama barang dan harga ini dibentuk jadi satu tabel baru. Disebutlah nama tabel barang. Nah, kita sebut nama tabel barang. Karena nama barang dan harga ini mempunyai ketergantungan fungsional terhadap kode barang. Terus sisanya ya kita jadiin jadi tabel transaksi, tapi tetap menyatakan kode barangnya. Gitu. Jadi nanti kode barang inilah sebagai relasionalnya ke tabel barangnya untuk mencari detailnya, misalnya nama barangnya berapa, harganya berapa. Pokoknya. Ini udah masuk ke bentuk normal kedua ya. Jadi bentuk normal kedua seperti ini. Yang terakhir adalah bentuk normal ketiga. Jadi bentuk normal ketiga ini adalah suatu model berada dalam bentuk normal ketiga jika dan hanya jika satu yang pertama itu adalah memenuhi bentuk normal kedua. Kalau dia udah bentuk normal kedua, baru kita lanjutkan ke syarat berikutnya. Tidak diperkenalkan adanya partial transitive difference dalam suatu tabel. Jadi transitive difference itu atau ketergantungan transitif itu seperti yang saya jelaskan ya. Misalnya ada 3 atribut nih A, B, dan C. Kondisinya B punya ketergantungan fungsional terhadap A. A ini kan determinannya. Dan C punya ketergantungan fungsional terhadap B. B ini determinannya. Nah, tadi kan B punya ketergantungan fungsional terhadap A. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya pada bentuk normal ketiga ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key atau kunci kandidatnya, tetapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel. Jadi kalau kita lihat tabel sebelumnya kan tabel barang udah jadi nih, tabel yang berikutnya adalah tabel transaksi ya. Nah kalau kita lihat tanggal kan punya ketergantungan fungsional terhadap kode faktur, karena kan kode faktur tanggal ini terbentuk karenanya adanya kode faktur ya. Nah, sementara kode faktur itu punya ketergantungan fungsional terhadap kode barang, karena kode barang ini adalah key-nya. Maka dibuatlah tabel baru untuk kode faktur dan tanggal, jadilah tabel transaksi. Nah, KTA atau quantity sebenarnya dia punya ketergantungan terhadap kode faktur ya. Ketergantungan fungsional terhadap kode faktur. Nah, ini sebenarnya balik ke desain sih. Balik ke desain. Bisa saja kita tambahin
di sini desain atribut baru KTA, ya kode faktur tanggal sama KTA, atau kita masukkan ke tabel detail barang, di mana lebih untuk mencari detail dari kode faktur ini kita bisa lihat dari tabel satu lagi atau tabel detail barang, di mana kolom-kolomnya ada kode faktur, kode barang, quantity, dan harga. Kenapa dimasukin harga di sini? Ya ini balik lagi seperti desain ya, balik lagi ke desainnya. Karena kan setiap mungkin ada pertimbangan harga barang kan mungkin bisa berubah-ubah gitu kan. Mungkin pada tanggal 13 bulan 7 2020 harga barangnya mungkin masih 2.500. Tapi begitu nanti tanggal berikutnya ternyata harga barangnya naik atau harga barangnya turun, ya ini bisa menyesuaikan sih di kolom ini. Ini sebenarnya balik lagi ke desainnya kita ya, karena bisa saja quantity atau PTA ini ditaruh di tabel transaksi atau dimasukin ke tabel detail barang. Jadi hubungannya kan udah jelas di sini ya. Kalau mau cari detailnya tabel transaksi pada 001, ya udah tinggal kita cari aja ke tabel detail barang melalui key-nya pada 001. Dapat nih kode barang, kuantiti dan harganya. Mau tahu nih kode barang sekian ini nama barangnya apa? Udah kita lari ke sini. Nah, kita tinggal joinin aja ke tabel masternya, tabel barang, untuk mencari nama barang dan harganya misalnya. Ini adalah bentuk normal ketiga. Jadi dengan bentuk sampai bentuk normal ketiga ini seharusnya udah ya, mau saya nggak pakai masih, jadi udah ternormalisasi sih harusnya tabel-tabelnya. Karena untuk normal keempat, kelima dari saya baca literatur sih nggak ada sampai bentuk normal keempat, itu untuk case tertentu aja. Harusnya sih gampang sih untuk membuat normalisasi tabel. Intinya sih kalau misalnya kita lihat dalam satu tabel itu ada yang bisa dijadiin satu tabel baru melalui ada key-nya gitu, ya udah jadi satu tabel baru aja. Nah, dalam satu tabel itu ada kode karyawan, misalnya ya kode karyawan, terus kode jenis pekerjaan. Kode karyawan itu ditulis itu ada kode karyawan, terus ada kolom baru lagi nama karyawannya, terus ada alamat karyawannya, terus ada lagi kode jenis pekerjaan, terus di sebelahnya nama pekerjaannya apa. Nah, itu kan udah ada dua key yang berbeda kan, kode karyawan sama kode jenis pekerjaan. Nah, itu dipisah aja, berarti kode jenis pekerjaan jadi satu tabel, kode karyawan juga jadi satu tabel induk atau satu tabel masternya, dan detail-detailnya dimasukin ke situ. Jadi cukup satu kolom aja yang merepresentasikan dia gitu, kolom key-nya aja gitu. Itu yang maksudnya dengan normalisasi tabel ya, kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah lawannya dari normalisasi ya, atau yang disebut dengan denormalisasi. Adalah kebalikan dari proses normalisasi. Pada satu sisi, denormalisasi menyebabkan adanya redundansi yang lebih besar, bahkan dapat mengurangi fleksibilitas basis data atau database untuk perkembangan penggunaan di masa depan. Di sisi lain, denormalisasi dapat mempercepat pemanggilan atau retrieval data. Meskipun dapat memperlambat proses update data, secara prinsip tidak ada metode khusus untuk melakukan denormalisasi. Jadi nggak ada metode khususnya ya untuk denormalisasi. Beberapa situasi yang menjadi pertimbangan untuk melakukan denormalisasi sebagai upaya mempercepat transaksi sebagai berikut. Jadi adanya denormalisasi ini digunakan ya umumnya sih untuk mempercepat ini tadi ya, pemanggilan data atau retrieval data, atau mempercepat query sih.
Misalnya ada 2 tabel nih, ada 2 tabel, di mana 2 tabel ini datanya besar banget nih, jutaan record lah kita bilang, jutaan record atau ratusan juta record lah setiap tabelnya, gitu kan. Nah, kita membuat suatu query nih, query join. Join table A ke table B, tapi karena datanya banyak banget, ratusan juta record, maka proses query-nya pun akan lama gitu. Karena dia mempertimbangkan prosesnya itu sangat lama, makanya dibikinlah denormalisasi. Jadi ini ada kondisi seperti ini juga sih. Jadi tadinya kita misalnya di table A, kita join ke table B untuk mengambil kolom, misalnya kolom apalah, misalnya kolom 1 lah kita menjoinkan ke table B melalui key-nya untuk mengambil detailnya dari si table B itu, misalnya kolom 1. Nah, ya karena dia prosesnya sangat berat, sangat lama, maka perlu dilakukan denormalisasi. Misalnya kolom 1 itu kita masukin aja langsung ke table A. Jadi tidak perlu ada lagi join ke table B-nya gitu. Kolom 1 yang table B tadi itu kita masukin aja ke table A. Gitu. Ini sering terjadi sih. Nggak sering sih, ada beberapa terjadi misalnya di beberapa project ya. Saya juga pernah ngalamin gitu untuk denormalisasi ini. Karena datanya sangat besar gitu kan. Bahkan sampai ratusan juta. Terus kita bikin query nih, satu query join nih. Ya simpelnya satu join aja lah ke satu table gitu kan. Ya sangat lama prosesnya gitu. Jadi ya tinggal kita denormalisasi aja data yang kita butuhkan di table B, kita masukin aja ke table A. Jadi satu table. Jadi kita tidak perlu ada query join lagi ke table B. Itu kira-kira. Jadi untuk mempercepat proses pemanggilan data sih atau pengambilan data. Gunanya denormalisasi. Jadi ada beberapa kemungkinan denormalisasi ya. Misalnya yang pertama itu adalah mengkombinasikan relasi one to one. Yang kedua ada mengkombinasikan relasi one to many. Yang ketiga menduplikasi field bukan kunci dalam relasi one to one. Dalam relasi one to many untuk mereduksi proses join saat query. Yang keempat tuh ada caranya menduplikasi field foreign key dalam relasi one to many untuk mereduksi proses join saat query. Pertimbangan denormalisasi yaitu dalam implementasi di lapangan, tabel-tabel yang terbentuk dalam basis data sangat dituntut dapat bekerja dengan optimal. Sedangkan struktur yang bagus atau normal atau yang udah tabel yang sudah dinormalisasi dapat digambarkan bahwa tabel-tabel yang terbentuk lebih banyak daripada jika basis data yang tidak normal. Jadi ya sebenarnya normalisasi dan denormalisasi ini balik lagi dengan kebutuhan sih sebenarnya. Kalau misalnya kebutuhan datanya tidak banyak, ya ini normalisasi sangat bagus lah digunakan gitu kan, karena jelas gitu kan untuk perkembangan sistem ke depannya juga. Misalnya kita ada pengembangan sistem, otomatis kan database berkembang juga kan, terus menambahkan table-table baru gitu. Nah, kita tinggal ambil key-nya aja, tinggal masukin key-nya aja ke table tersebut gitu. Untuk table-table yang udah punya masternya masing-masing lah. Dan kita butuh datanya, tinggal kita bikin aja, tambahin satu kolom key-nya di table baru tersebut. Tapi kalau udah kebutuhan datanya udah sangat besar, ya jarang sih. Ya lebih baik ya dijadiin satu table aja kebutuhan datanya gitu. Jadi untuk query ke satu table aja, nggak perlu join ke table-table lain. Kalau satu join, kalau dia menggunakan sampai 10 join, 15 join, wah, sebulan bisa nggak selesai itu query, nggak dapat datanya. Pernah itu kejadian di salah satu bank di Jakarta, termasuk bank BUMN lah ya. Datanya ratusan juta itu. Kita ada bikin query di situ kan, join ada ke beberapa table. 3 hari nggak kelar-kelar query-nya, nggak dapat proses hasilnya.
Akhirnya kita pecah itu table, kita pecah itu join, kita bikin ini denormalisasi. Jadi kolom-kolom yang kita butuhin ya kita masukin ke dalam satu table gitu. Jadi kita query-nya ke satu table gitu. Atau join-nya dikurangin lah gitu, nggak sampai 10 join atau 15 join lah gitu kan. Karena kalau sistem-sistem yang kompleks, yang besar, itu karena kita menggunakan database relasional, ya gitu modelnya ya join ke table yang kita butuhkan melalui key yang tautannya melalui key ya, gitu, melalui key-nya. Gitu. Itu untuk demonstrasi ya. Lanjut ya. Pertama itu mengkombinasikan relasi one-to-one. Ini dalam relasi atau hubungan antar table terdapat tingkatan hubungan one-to-one. Jika dalam implementasi terdapat dua table yang memiliki tingkat hubungan one-to-one, boleh dijadikan satu table atau digabung menjadi satu table. Contoh kasusnya seperti ini ya, seperti gambar yang di sebelah kanan. Di sana ada dua table nih, table penduduk dan table password. Nah, relasinya one-to-one ya. Jadi satu penduduk atau satu orang, satu KTP lah, dia bisa membuat cuma satu paspor ya. Jadi relasinya one-to-one ini, table penduduk dan table paspor. Nah, contohnya di bawah itu kan table data penduduk, misalnya kolom-kolomnya itu seperti itu kan, nomor KTP, nama, jenis kelamin, terus ada coklat datanya kan P1, P2, P3, namanya Yogi, Pani, terus jenis kelaminnya LP gitu ya. Terus tabel password, nah ada itu, ada nomor password, tanggal berlaku, tanggal akhir, nomor KTP. Nah, sebelumnya kan dia dua table dengan relasinya melalui nomor KTP kan, karena itu key-nya kan. Udah, tinggal digabung aja semua kolom-kolomnya jadi satu table. Simpel kan? Tinggal digabung jadi satu table. Udah, semua atribut-atributnya tinggal masukin aja. Nama, jenis kelamin, nomor paspor, tanggal berlaku, tanggal akhir, udah nomor KTP. Ini salah satu contoh denormalisasi untuk relasi one-to-one ya. Tapi ya tadi tuh untuk denormalisasi ini ya biasanya sih yang tadi itu kalau query-nya ada berat, datanya banyak, ya dilakukan denormalisasi. Nah, untuk hubungan one to many dengan melakukan teknik baris, yaitu dalam relasi atau hubungan antar table terdapat tingkatan hubungan, misalnya ada hubungannya one to many ya. Jika dalam implementasi terdapat dua table yang memiliki tingkat hubungan one to many, boleh dijadikan satu atau digabungkan menjadi satu table dengan metode baris. Ini berarti primary key akan menjadi gabungan. Berarti komposit ya primary key-nya ya, menjadi gabungan. Contohnya, misalnya ada tabel karyawan dan pendidikan, di mana satu karyawan itu mempunyai banyak pendidikan, gitu ya. Lihat, misalnya kita lihat contoh tabel karyawan, tabel data karyawan. Misalnya dia kan ada 3 kolom nih, kalau kita lihat di atas kan NIP, nama, dan jenis kelamin. Terus kalau untuk tabel data pendidikannya, dia ada nama pendidikan, SD, SMP, SMA, SD, SMP, SMA, misalnya NIP-nya untuk K1, berarti si K1 ini, si Yogi ini, dia punya pendidikan tuh dari SD, SMP, SMA, gitu contohnya ya. Si K2 dia punya pendidikan SD, SMP, SMA, sampai S1. Ini untuk tabel data pendidikan ya, atau tabel ya. Ada tiga kolomnya, atau 3 atributnya. Nah, jadi dirubah menjadi menggunakan teknik baris ya seperti ini kira-kira. Jadi NIP tetap ada. NIP, nama, jenis kelamin, nama pendidikan, dan tahun lulus, itu digabung kolom-kolomnya semua baris-baris. Atributnya jadiin satu table. Terus ya udah, teknik baris berarti SD, SMP, SMA sebanyak apapun dia tahun pendidikannya, ya tinggal dimasukin aja. Ini disebut dengan teknik baris. Misalnya SD, SMP, SMA untuk K1. K2 berarti SD, SMP, SMA, S1. Kalau misalnya dia sampai S2, dia tambahin lagi satu kolom nih. S1 kolom satu baris lagi. K2 sampai S2, misalnya tahun 2003 gitu. Makanya dibilang disebut dengan teknik baris. Tinggal tambahin barisnya aja gitu.
sesuai banyaknya pendidikannya. Ini untuk hubungan one to many yang denormalisasi untuk hubungan one to many ya. Misalnya bentuk normalnya tadi kan sepertinya ini nih karyawan dan pendidikan, ini bentuk normalnya. Di denormalisasi nih karyawan dan pendidikan jadi satu tabel, jadi kira-kira dengan menggunakan teknik baris jadi seperti ini kira-kira bentuknya, bentuk tabelnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Lanjut ya. Lanjut. Berikutnya adalah hubungan one to many dengan teknik kolom. Tadi teknik baris kan, yang di atas kan teknik baris kan. Ini kita bisa menggunakan teknik kolom. Jadi ada dua ini ya. Ada dua pilihan option mau menggunakan dengan teknik kolom atau menggunakan teknik baris. Ini ada teknik kolom. Sama kondisinya, cuman dijadiin kolom dia, nggak jadiin baris. Ini tahun lulus SD, tahun lulus SMP, tahun lulus SMP, tahun lulus S1, S2 gitu. Cuman kekurangannya ini berarti ada satu kolom, misalnya ini lulus S1, sementara K1 ini kan tidak lulus S1, ya berarti nilainya nol. Itu aja sih. Berarti ada kekurangan dengan nilainya akan nol gitu, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Misalnya di K2 ini, terus di K3, misalnya ada satu karyawan K3, misalnya dia jenjang pendidikannya sampai S3 gitu kan. Ya berarti tambahin aja kolomnya S2, S3. Berarti K1 ini nilai kolom S1, S2, S3-nya nol. Nah, untuk K2-nya nilai kolom S2, S3-nya nol. Tapi untuk K3, dia terisi semua. Itu kalau teknik kolom ya, tinggal jadiin kolom aja pendidikannya. Terus tinggal tambahin deh tahun lulusnya berapa di sini. Jadi kan melalui kolomnya ini kan tahun lulus SMP, tahun lulus SD, SMP, SMA, S1 gitu. Itu teknik kolom. Kalau yang sebelumnya kan teknik baris. Tinggal ngubah aja sih mau pakai kolom apa mau pakai baris. Itu untuk denormalisasi yang hubungan one to many ya. Berikutnya ada duplikasi atribut non-key pada hubungan one to many. Jadi dalam kasus ini diperbolehkan membuat duplikasi atau kerangkapan atribut karena sangat dibutuhkan kecepatan, sebagai contoh kasus tabel karyawan dan tabel slip gaji. Misalnya query sebelumnya ini ya, select nomor gaji, belge gaji, nama, from karyawan, slip gaji, where karyawan, titik nip, karyawan ini nama tabelnya ya, nip ini nama kolomnya, disamakan dengan slip gaji, titik nip juga ya. Ini query zaman dulu sih seperti ini sih, maksudnya bukan query zaman dulu sih. Dulu begini bentuk query-nya, walaupun sekarang kalau kita jalanin query seperti ini masih bisa jalan sih di database yang SQL ya. Tapi kalau yang lebih baiknya sih yang disarankan sih seperti ini aja. Sana select from karyawan. Nah, ini mau join, inner join atau apa, terserah joinnya ya. Misalnya inner join sama apa nih, slip gaji ya tabelnya. Kalau saya sih lebih nyaman seperti ini ya, kalau mau bikin join. Kalau seperti atas boleh dilakukan kalau untuk sederhana ya join-joinnya ya. Kalau udah kompleks harusnya seperti ini, jadi lebih terstruktur dan lebih enak membacanya kalau misalnya kita mau mengubah sesuatu di joinnya. Inner join slip gaji misalnya ini namanya ini misalnya S, baru bikin kondisi ya on titik nip sama dengan S titik. Ini seperti ini kira-kira kalau yang saya anjurin ya. Walaupun mau nambahin where lagi, bisa kita nambahin where gitu. Nah, kalau
Kalau di sini kan kondisi joinnya sama kondisi yang mau kita tambahin selain join disatuin semua kan di wire di sini. Sebenarnya ini bisa juga sih, tapi kalau begitu joinnya kompleks, ada 5 join, ada 10 join gitu, berarti kita repot dong. Maksudnya bukan dapat, itu lebih bisa membingungkan nanti query-nya pada saat membuat query-nya gitu. Kalau misalnya menggunakan 5 join atau 8 join. Tapi kalau di sini kan jelas nih, tinggal tambah. Kalaupun mau di join lagi ya tinggal join lagi, misalnya left join atau left join. Nah, left join ke table apa gitu kan. Baru bikin kondisinya lagi on apa gitu. Baru di bawahnya bikin lagi where-nya kalau kita mau bikin where-nya, misalnya slip gajinya di atas atau NIP-nya apa gitu yang mau kita cari gitu. Itu sih. Saya ini yang kedua ya, bentuk yang kedua. Pertama ini ya nggak apa-apa sih kalau untuk query join yang sederhana ya. Nih. Ya, jadi untuk duplikasi atribut non-key pada hubungan one to many, jadi kita tambahin nih atribut yang kita butuhkan gitu ke table yang kita query ya. Jadi tidak perlu ada lagi joinnya. Soalnya ada 3 table nih, golongan, karyawan, dan slip gaji. Key-nya golongan ke karyawan, key-nya menggunakan ID golongan. Kalau karyawan ke slip gaji menggunakan NIP ya. Menggunakan NIP. Jadi tinggal kita tambahin aja. Misalnya di sini kan nomor gaji, kita butuh nomor gaji nih ya. Ya kita tinggal tambahin aja. Nomor gaji, bal gaji, nama. Nama ya. Nama. Yang nggak ada nama ya berarti ya. Nomor gaji, no gaji, BLG gaji di sini ada. Nama yang nggak ada ya. Nah, kita tambahin aja nama dari tabel karyawan ke tabel skip gaji. Jadi kita tambahin aja kolom nama. Tentunya isinya sesuai dengan nama yang di tabel karyawan ya. Jadi ada NIP dan nama ini ditambahin ke slip gaji. Gitu. Emang sih datanya jadi redundant ya. Ada redundant, ada 2 nama ditaruh di 2 tabel yang berbeda ya. Tapi untuk keperluan biar supaya query-nya cepat, karena datanya besar mungkin di tabel slip gaji gitu, ya kita bisa tambahin aja nih kolom nama yang dari karyawan ditaruh ke dalam slip gaji. Jadi query-nya jadi lebih simpel ya, lebih sederhana ya. Tinggal langsung ke satu table aja, ke table slip gaji. Kalau yang tadi yang sebelumnya di atas kan, kalau mau mengambil nama ini ya kita harus joinin lagi kan NIP-nya melalui key-nya NIP sama NIP kan, baru kita bisa ambil nama di tabel karyawan. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ini untuk denormalisasi ya, yang untuk hubungan one to many, tapi bisa menggunakan duplikasi atribut non-key. Jadi kita tambahin aja atribut atau kolom yang kita butuhkan ke tabelnya gitu. Berikutnya adalah duplikasi atribut foreign key atau FK disingkat pada hubungan one to many. Jadi dalam kasus ini diperbolehkan membuat duplikasi karena sangat dibutuhkan kecepatan. Contoh kasus tabel karyawan dengan tabel slip gaji. Tabel karyawan dengan tabel slip gaji. Nih. Karyawan dan slip gaji. Sementara sebelumnya kan relasional antara tabel golongan dan karyawan dia menggunakan tautan di ID goal ya. ID goal di sini ID goal ini relasi one to many. Karyawan ke slip gaji dia menggunakan NIP. Relasinya juga one to many. Nah, terus kita membutuhkan misalnya kalau di sini nomor gaji, nama goal. Nah, kita membutuhkan nama goal nih ya. Nama goal ini adanya di tabel golongan ya. Sementara di
table slip gaji untuk tautannya nggak ada sebelumnya kan, di table slip gaji kan tidak ada kan tautan sebelumnya untuk mencari nama golnya kan. Udah kita tambahin aja key-nya si golongan ini menjadi foreign key di slip gaji. Tambahinlah ID goal di table slip gaji sehingga kita bisa dapat query ngejoinin ke golongan untuk mengambil nama, untuk mengambil atribut nama goalnya atau NM goalnya. Jadi kalau query sebelumnya seperti ini ya, select no gaji itu ada di slip gaji ya, BLG gaji. Mungkin biar lebih enak begini ya, karena biar jelas kepunyaannya siapa. No gaji itu dari sini ya, slip gaji. BLG gaji itu juga punya ini. Nama goal itu golongan ya. Nah, dia query-nya dari karyawan loh. Sebenarnya gini, dia query-nya ngambil dari karyawan kan. Slip gaji, no gaji, golongan. Ini, tapi dia nggak ngambil misalnya karyawan titik nama lah, kita ambillah salah satunya. Nah ini, misalnya kan dia ngambil kolom nomor gaji dari table slip gaji, kolom BLG gaji dari slip gaji, terus NM goal dari table golongan, nama dari table karyawan. Berarti dari 3 table kan, karyawan, slip gaji, dan golongan. Terus kondisinya, ya berarti kondisinya tinggal nyamain key-nya kan, key yang dari setiap table-table tersebut. Misalnya ini golongan, key-nya apa? ID goal, berarti tinggal disamain relasinya ke table karyawan pakai apa? ID goal juga, ya udah samain. Terus apalagi nih karyawan NIP ke slip gaji apa? Key-nya NIP juga kan, NIP sama NIP kan, ya udah tinggal samain. Jadi kan agak kompleks nih query-nya kan. Kalau datanya dikit sih nggak masalah. Tapi kalau datanya setiap tabelnya tuh banyak, nah ini jadi masalah besar ini kalau misalnya udah di production ya. Bisa nggak selesai-selesai prosesnya. Apalagi kalau ini prosesnya, contohnya misalnya proses akhir hari bank lah gitu misalnya. End of day-nya bank. Bisa nggak close itu bank sampai besok. End of day nggak selesai berarti dia nggak bakal bisa buka baru lagi atau bisa mulai baru lagi di hari berikutnya gitu. Karena dia di hari sebelumnya juga belum close kan, jadi hari besoknya si bank itu nggak bisa dapat beroperasi, misalnya gitu. Bisa jadi seperti itu kondisinya gitu. Kalau misalnya dia datanya banyak gitu. Nah, jadi cara ngakalinya ya di denormalisasi. Ya tinggal kalau seperti contohnya ini kan dia menduplikasi atribut foreign key pada hubungan one to many, jadi tinggal ambil aja nih ID golongannya, kita bikin satu table, kita tambahin ke table slip gaji gitu. Jadi kan query-nya lebih sederhana lagi, dia tinggal cuma join ke satu table aja, tidak seperti ini kan dia join sampai ke 2 table. Kira-kira seperti itu sih. Ada yang mau ditanyakan untuk ini denormalisasi yang untuk duplikasi atau duplikat atribut foreign key? Dia foreign key karena di table slip gaji ya, tapi sebenarnya dia primary key di table golongan. Ada ya, lanjut ya. Lanjutnya adalah tugas perorangan, tugas kelompok nih. Kalau tugas perorangan nih buat teman-teman nih
buat database beserta contoh datanya. Jadi ada database nih, database berarti banyak table-tablenya ya. Tapi setiap table itu saya harapkan ada contoh-contoh datanya ya. Nggak masalah. Berarti kalau ada contoh datanya, teman-teman bikin ini nih, sintaks SQL buat tabelnya, misalnya create table A gitu kan. Atributnya apa aja, terserah kolomnya apa aja, terus tipe datanya ya teman-teman tentuin sendiri. Terus datanya berarti ya teman bikin juga nih, insert into ke table apa, datanya apa, yang sesuai dengan banyak kolomnya juga ya, dari sistem informasi. Nah ini bebas nih, sistem informasinya apa aja, teman-teman tentuin sendiri ya, bebas ya. Tapi nggak boleh ada yang sama nih sistem informasinya dari setiap orang ya, nggak boleh ada yang sama. Tidak boleh yang sama sistem informasinya, jadi tentuin mau bikin skema database sistem informasi apa, terserah. Mau buatnya di database Oracle nggak masalah, pokoknya SQL ya, yang menggunakan SQL, mau di database Sybase, misalnya teman-teman lebih biasa pakai Sybase ya nggak masalah di Sybase, di DB2 juga nggak masalah, di PostgreSQL juga nggak masalah, di B2 juga nggak masalah. Tinggal tulis aja di situ, di misalnya di kerjanya di Word ya, tulis aja saya menggunakan database apa gitu, udah nggak masalah. Jadi saya tinggal ngejalanin. Jadi teman-teman itu di tugas perorangan itu bikin SQL-nya. Jadi saya tinggal jalanin aja nih, benar nggak nih jalan SQL-nya, bisa nggak jalan gitu di database yang teman yang bikin gitu kan. Itu yang pertama. Sistem informasinya terserah ya, tentuin aja sendiri sistem informasinya apa aja, bebas kan ada banyak nih sistem informasi. Dan tidak boleh ada yang sama ya setiap orangnya ya. Yang berikutnya adalah buatlah minimal 4 reporting atau tentukan sendiri ya. Maksudnya reporting ini misalnya laporan, misalnya ada laporan karyawan dengan gaji di atas 5 juta gitu contohnya. Misalnya ya contoh-contoh laporan lah. Terserah tentuin sendiri aja laporan apa itu, teman-teman tentuin sendiri aja. Misalnya mau bikin laporan apa, menggunakan view ya, pakai view aja buatnya ya. View, dan minimal dalam view itu minimal ada satu join ya ke table lainnya. Bikin 4 reporting, terserah reporting apa, tentuin teman sendiri dari sistem informasinya. Menggunakan view. Nah, view-nya read only aja, jadi nggak bisa diupdate atau diapa-apain lah. Terus minimal dalam view-nya itu ada join ya, misalnya select bintang atau select berapa kolom apa-apa aja dari table mana, terus join ke table mana gitu. Itu jadiin satu view gitu. Untuk reporting apa, misalnya teman sendiri juga tuh tempat ini, misalnya reporting apa, minimal ada 4 ya. Itu tugas perorangannya ya. Jelas ya untuk tugas perorangannya. Ya Pak, ini Jelas ya. kemarin tugasnya baru dikumpulin udah keluar lagi Pak. Enggak, ini kan saya kasih waktunya lama sampai Was. semester, kan? Saya mau ngasih tugas satu aja tapi lama gitu. Iya, nanti setiap pertemuan saya ngasih ditanyain tugas gitu ya Pak. Iya. Kadang Perasaan tadi nyindir tugas banyak ya Pak. iya, saya ngasih tugas satu aja kok, tapi sampai UAS lama lagi pengerjaannya. Itu 2 Pak tugasnya, bukan 1. Satu itu Mas. Perorangan sama kelompok. Nah ini kan beda. Ini kan untuk perorangan, untuk sendiri-sendiri. Nah tugas kelompok ada lagi nih. Nah tugas kelompok kan sebelumnya udah ada tahu lah aturan bisnis apa gitu kan. Aturan bisnis itu apa, IRD itu apa. Ya ini tentuin juga sistem informasinya apa, yang pasti berbeda dari tugas perorangannya sistem informasinya ya. Ya kalau bisa sih agak kompleks lah, jangan kayak kemarin saya baca, waduh ini sederhana banget nih sistem informasinya gitu loh. Bikin dari aturan bisnisnya sampai ke IRD-nya, terus udah jadi nih, udah ada aturan bisnisnya, ada IRD-nya, baru di-convert ke table ya, ke database ya, bikin database-nya. Jadi kan satu entitas berarti satu table ya. Kan kayak gitu kan kalau misalnya di kita dari IRD ke model relasional kan berarti satu entitas itu jadi satu table ya. Kayak gitu.
Ini tentukan sendiri juga sistem informasinya ya. Terus setiap table dari database ada contoh datanya seperti yang tadi sebutkan di atas ya. Jadi ya bikin aja satu table itu contoh misalnya 3 row baris data. Jadi satu itu ke table apa ada 3 lah datanya gitu kan. Terus dijelaskan juga nih relational antar tablenya ya. Misalnya table A ke table E ke table B. Nah, joinnya melalui foreign key. Jadi foreign key-nya si di table B dijadiin primary key di table B dijadiin foreign key di table A, contohnya seperti itu. Nah, itu kan kalau ada kayak gitu berarti teman-teman tuh buat tabelnya harus seperti ini ya. Misalnya ada cascade-nya ya. Misalnya kalau satu misalnya di table masternya itu key-nya sudah nggak ada, berarti otomatis di table yang itu sebagai foreign key-nya juga harusnya udah nggak ada, atau kehapus dua-duanya lah gitu. Karena kan ada ketergantungan kan, sama juga key kan. Kira-kira seperti itu ya untuk tugas perorangan dan kelompok. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini waktunya sama sampai UAS. Tenang aja masih lama kok, ada berapa minggu lagi kan. Jadi santai-santai aja. Nah saya mau nanya nih, tugas kelompok maunya per jurusan atau per kelas? Saya sih maunya sih per kelas aja sih. Jadi enggak Ya udah Pak, per kelas aja Pak biar enak. biar enak gitu loh. Kalau per jurusan nanti ada SI, ada PI kan agak nambah susah. Apalagi saya lihat anak-anak SI kan dikit nih mahasiswanya gitu kan. Kasihan juga gitu. Jadi saya harapin untuk tugas kelompok ini satu kelas satu tugas kelompok aja ya. Ya masalah ngerjainnya ya itu teman-teman atur sendirilah. Bagaimana mau kapan bertemu, kapan ininya mau bahas gimana, atau pakai Zoom juga bisa kan. Bertemu Pak, akomodasinya nggak ada Pak. Emang rumahnya jauh-jauh banget ya? Iya Pak. Saya Sekitar Tangerang kan? Ya saya di Sabang Pak. Pakai Zoom lah kalau gitu. Yang bisa ketemu langsung ya. Loh, Ada yang udah mulai stres tugas, Pak. Nah, Ada yang udah stres sih. mulai. Gini loh Mas, saya juga dulu mahasiswa. Saya kalau mengingat saya dulu waktu mahasiswa, waduh. Pak ini tapi karyawan, Pak, bukan reguler, Pak. Ini karyawan loh, Pak. Iya Mas, saya jujur aja waktu saya ngambil S2 tuh saya sambil kerja loh. Saya ngambil S2 itu saya sambil kerja. Biar Mas bisa, teman-teman bisa jadi perbandingan ya. Itu saya begadang-begadang mulu ngerjain tugas. Bayangin tiap minggu itu, ini masih enak ya misalnya teman-teman ngasih. Ini saya di ngerjain tugasnya itu harus dari jurnal inilah, jurnal itulah, pakai bahasa Inggris lah, terus minimal referensinya harus ada ac.id lah, apalah gitu-gitu. Bikin tesis aja saya dulu Mas segini nih tebalnya nih. Saya ngeliat aja udah capek ngeliat tesisnya. Maksud saya gini loh Mas, mumpung ada waktu, mumpung masih inilah seger-seger lah, ya belajar gitu loh. Karena nanti menurut saya sih nanti belajarnya niat gitu, jangan tanggung-tanggung. Apalagi nih mas teman-teman yang ngambil jurusan yang berkaitan dengan teknologi ya, IT lah, misalnya pemrograman, database gitu-gitu kan. Ya nggak apa-apa lah berkorban untuk 3 tahun 4 tahun ini selama kuliah gitu. Nanti juga pas waktu ngelamar kerja ya itu juga testingnya ya beda-beda jauh gitu loh. Gitu sih saran dari saya. Kuasain satu aja, misalnya bahasa pemrograman, C++, kuasain. Bikin mengkerucut, maksudnya mengkerucut itu begini ya. Atau Java gitu. Database misalnya, kalau database sih ya bahasa-bahasa SQL, query-query aja sih kuasain. Karena bahasa sintaks query-nya kan biasanya kalau untuk database SQL sih nggak jauh berbeda lah, masih mirip-mirip lah. Mungkin materi untuk semester ini ya, itu kali mungkin saya tambahin dengan view dengan join ya.
Atau semester depan ada materi kayak misalnya bikin trigger, function, atau store prosedur. Nah, itu lebih, kalau teman-teman bisa menguasain itu lebih enak lagi tuh. Kayak gitu. Ya udah, ada mau ditanyakan lagi sampai untuk sampai ini? Ada lagi ya? Lanjut ya. Kalau lanjut. Ini ya, yang tugas perorangannya, tugas kelompoknya ya. Sampai sebelum UAS lah berarti ya, minggu terakhir kali ya, minggu terakhir kuliah kali ya, dikumpulkan ya. Kalau mau untuk tugas kelompok mungkin Mas Fajar kali ya, tapi kalau untuk tugas perorangan juga nggak apa-apa lah. Tugas perorangan mungkin untuk TI Mas Fajar, untuk SI mungkin Mas Soleh. Ada ya? Ada lagi mau ditanyakan teman-teman? Udah Pak. Terima kasih teman-teman. Malam. Baik, Pak. Selamat malam, Pak. Terima Malam, Pak. kasih. Ya Pak. Alhamdulillah. Ramol. Ya,